Jadi kita tidak menunjukkan keinginan kita yang sebenarnya, kita tidak menunjukkan hasrat kita yang sebenarnya, kita menipu dia. Itu kalau dia ngerti bahwa kita ini sebenarnya tidak tapi bilang ya, kemungkinan dia juga kecewa. Jadi dia tidak memperbaiki situasi, bisa jadi malah juga mengecewakan yang lain. Baik, ini akar yang pertama dari pleasure tadi. Akar yang kedua, orang itu cenderung berkarakter pleasure karena punya mental rendah diri tadi, inferior. Jadi, tidak percaya diri. Ada beberapa teori, saya bawakan contohnya itu tadi. Teman-teman kalau ingin menguji, saya ini termasuk orang yang merasa percaya diri atau tidak, coba tes, itu sebelah kanan ada tulisan tes itu. Orang yang tidak pede, yang merasa inferior, itu biasanya sensitif kalau dikritik. Ini menunjukkan dia tidak pede. Ya, boleh dicontoh lah teman-teman, misalnya yang punya kelemahan tertentu misalnya, sehingga inferior. Itu kan sensitif sekali kalau dikritik. Punya ketidakbisaan apa, punya kekurangan apa, dan kita fokus sekali pada kekurangan kita itu sehingga kita merasa rendah diri. Nah, itu biasanya kalau dikritik sensitif, mudah tersinggung. Kemudian hypercritical attitude. Jadi orang inferior itu ada kalanya ketika ngeritik sangat berlebihan. Mengapa begitu? Karena dia ingin menutupi kelemahannya dengan cara membongkar-bongkar kelemahannya orang lain secara agresif. Nah, jadi kadang-kadang ada orang ini pintar sekali mengkritik orang, mencari-cari kesalahan orang. Ini dilakukan dalam rangka agar kelemahan dan kesalahannya sendiri tidak kelihatan. Jadi jangan salah, ada orang agresif sekali mengkritik kiri, mengkritik kanan, kadang-kadang itu malah bukan tanda dia percaya diri, tapi sebenarnya dia inferior. Khawatir kelemahannya terbongkar, khawatir kekurangannya diketahui. Nah, itu hyperkritik. Kemudian inappropriate response to flattery. Nah, kalau dipuji, senengnya luar biasa. Jadi pujian itu bagi dia tanda-tanda bahwa kelemahanku tidak diketahui. Orang ngertinya yang baik-baik saja. Itu kesenangannya double daripada orang yang biasa-biasa saja, yang superior. Ya itu samalah kayak kalau ada mahasiswa nilainya jelek terus, begitu dapat nilai bagus sekali, itu kan dia senangnya luar biasa. Tapi mahasiswa yang nilainya bagus terus, kemudian dapat nilai bagus lagi, itu kan biasa. Nah, kok ada orang dipuji, sebenarnya pujiannya biasa, tapi gembiranya double-double. Jangan-jangan ada unsur inferior sebenarnya dalam dirinya sebelumnya. Nah, kemudian tendensi toward blaming, suka mencela-cela ke sana kemari. Ini sama kayak tadi saya seperti kritik tadi karena ingin menutupi inferioritasnya. Terus feeling of persecution. Jadi merasa orang lain itu membuli dirinya terus. Padahal orang tidak ngapa-ngapain, cuma lihat dirinya itu dia sudah salah tingkah, tidak karuan. Ini jangan-jangan mesti sedang mengamatiku nih. Ini jangan-jangan sedang melihatku nih. Nah, itu feeling of persecution. Kemudian negative feeling about competition. Dia merasa tidak pede kalau harus dibanding-bandingkan, ditanding-tandingkan. Dan tendensi toward exclusiveness and timidity. Biasanya cenderung tidak suka berbaur. Jadi ingin menyendiri biar tidak ketahuan aspek-aspek inferioritas dalam dirinya.
Teman-teman boleh ya nanti dicek, saya ini orang inferior atau orang yang percaya diri. Coba uji dengan itu. Kalau yang kiri itu sebabnya. Mengapa sih ada orang itu kok mentalnya inferior? Ini salah satu teori saja ya, kalau di psikologi banyak. Ada kalanya karena constant disapproval sejak kecil, mungkin oleh orang tuanya. Constant disapproval itu dia dibantah terus oleh orang tuanya, oleh lingkungannya. Kalau dia ingin ini, ingin itu, punya gagasan ini, punya gagasan itu, dimentahkan terus. Mungkin sama lingkungannya, sama orang tuanya, Pak D-nya, tetangganya, oh, kamu anak kecil ngerti apa? Kamu anak kecil nggak tahu apa-apa. Alah, kamu itu baru lulus SMP kemarin saja mikir aneh-aneh. Terus mendapat disapproval, itu kemungkinan terbangun dalam dirinya, jangan-jangan aku memang tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tidak bisa apa-apa. Termasuk constant negative remark. Jadi penilaian negatif yang terus-menerus. Ini akan membangun mental inferior. Maka teman-teman harus agak hati-hati ya kalau bisa menilai adik-adik kita, anak-anak kita dengan penilaian yang tidak menegaskan disapproval atau negative remarks. Jadi mungkin dia tidak excellent, tapi cara kita menjelaskan padanya bahwa dia sebenarnya sudah cukup bagus, tinggal ditingkatkan lagi. Tidak harus kemudian kamu itu jelek, kamu itu tidak pinter, kamu itu tidak bisa. Wah, nilaimu kok jatuh, kok kalah sama temenmu, dan lain sebagainya. Ini membuat seseorang nanti jatuh pada inferioritas. Kemudian defects in body. Kalau ini mungkin manusiawi, kalau ada kekurangan-kekurangan fisik, tidak harus disabilitas, ya mungkin di antara kita yang misalnya punya ideal rambut bagus itu yang lurus, ternyata rambut saya kok melungker-melungker keriting ya. Itu kan kita selalu gara-gara itu terus tiap hari keluar mikir rambut terus. Begitu di luar jangan-jangan orang lihat rambutku nih, jangan-jangan. Atau kayak saya hidungnya pesek seperti ini, begitu keluar, wah ini mesti orang ngamati hidung saya ini, hidungnya pesek, enggak kayak orang bule, enggak kayak ini defect in body. Kalau jadi fokus kita terus-menerus akan melahirkan inferioritas. Kita lupa bahwa selain titik yang kita menurut kita agak kurang itu masih banyak aspek-aspek hidup kita yang lain yang bisa dibanggakan. Hanya saja kita fokusnya ke situ. Kita hidup ini kan sering begitu, hanya fokus pada titik kecil yang kurang. Lupa bahwa ada ribuan titik dalam hidup kita yang lebih. Kayak kita dikaruniai kesehatan seperti ini, kadang-kadang mungkin karena satu jerawat muncul di sini, itu sehari-hari kita kalau berkaca mikir jerawat ini kapan hilang, jerawat ini kapan hilang. Jadi terus lupa bersyukur. Defect in body. Kemudian constant criticism, kritik yang terus-menerus dari berbagai pihak itu akan menjatuhkan. Feeling comparison, selalu dibanding-bandingkan. Nah, ini membuat orang tidak percaya diri. Lihat temanmu itu lulus cum laude cepat, semester 7 saja sudah lulus, kamu sudah semester 13 masih belum apa-apa misalnya. Dibanding-bandingkan terus. Nah, ini membuat orang tidak pede, inferior. Terus, ya tentu saja status ekonomi, sosial, kultural, agama yang bagi masyarakat dipandang rendah. Nah, ini juga menumbuhkan inferioritas. Secara ekonomi mungkin kita miskin, secara sosiokultural mungkin kita ini orang awam, orang biasa, bukan bangsawan, bukan elit. Secara agama mungkin kita ya awam saja, bukan ulama, bukan ahli. Nah, ini cenderung kita kemudian dalam hal-hal ini merasa inferior. Nah, inferioritas inilah, rasa rendah inilah yang sering kemudian kalau tidak hati-hati membuat kita geser ke perilaku people pleaser tadi. Jadi
Jadi ingin terus menyenangkan orang biar inferioritas kita tertutupi sebagai jalan keluar dari rasa rendah diri tadi. Recording in Akhirnya kita progress. fokus untuk menyenangkan orang saja. Kita lupa menyenangkan diri kita sendiri. Jadi inilah akarnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada lagi yang bisa memicu mental people pleaser tadi, sistem sosial. Nah, sistem sosial yang tidak adil kadang-kadang membuat kita inferior tadi. Yang mau tidak mau harus peduli pada orang lain demi kepentingan kita. Persis seperti kelompok pleaser tadi. Misalnya struktur zaman dulu ada namanya feodalisme. Itu struktur yang ada kelompok awam, kelompok bangsawan, sumber daya politik, sosial, budaya ya di kelompok elit ini. Sehingga orang biasa mau tidak mau harus mengabdi pada kelompok yang elit ini. Mau tidak mau dia harus menggembirakan terus orang-orang elit ini kalau tidak ingin hidupnya susah. Sama dengan struktur yang patron klien. Patron klien itu ya ketergantungan seorang klien pada patronnya. Ya persis sama lah kayak misalnya orang-orang seperti kita yang awam pada ustadz-ustadz yang kita patuhi, pada ahli-ahli agama yang kita percaya. Ini kan kalau dalam teori sosial semacam patron klien. Kita kurang dalam bidang itu, padahal bidang itu penting. Maka kita bergantung pada mereka. Kita disuruh mereka apa saja mau, asalkan kita diberi reward, misalnya tadi pengetahuan agama, diberi reward status sosial, diberi reward, ini patron klien namanya. Jadi kita berusaha menyenangkan mereka terus agar mereka memberikan yang kita butuhkan. Nah, ini relasi patron klien. Kalau zaman feodal itu ya berarti para bangsawan, ningrat, ini kan yang menguasai macam-macam sumber daya. Mau tidak mau kita harus dekat dengan mereka untuk bisa menikmati sumber daya tadi. Atau struktur kapitalistik, kalau ini analisisnya Karl Marx, bagaimana pemilik modal ini lebih kuasa. Mau tidak mau kita harus patuh pada yang punya kapital. Kalau hari ini yang punya uang. Mengapa? Karena uang di tangan mereka, sementara kita hidup butuh uang. Berarti apa? Bagaimana caranya uang yang di tangan mereka itu ya dibagilah sedikit-sedikit ke kita. Entah dengan cara apa, sesuai yang mereka butuhkan, yang bisa kita berikan pada mereka. Nah, ini struktur. Jadi ada ternyata sistem-sistem sosial tertentu yang mungkin coraknya unjustice, tidak adil, yang membuat kita mau tidak mau harus berlaku people pleaser tadi, menyenangkan mereka yang menguasai sumber daya dalam hidup, biar kita dapat fasilitas, biar kita diberi yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Nah, ini mungkin kalau ada teman-teman yang ingin ngangkat judul skripsi tentang ini boleh. Hubungan antara sistem sosial dan mentalitas menyenangkan orang lain saja. Nah, kadang-kadang memang situasinya seperti ini. Kita tidak ingin sih people pleaser tadi, tapi dalam hidup kita sering terjebak sistem semacam ini. Mau tidak mau, ini kebutuhan primer kita. Akhirnya kita berusaha memberikan yang kita punya dan mengorbankan yang kita miliki demi kebutuhan-kebutuhan sosial, budaya, dan lain sebagainya, termasuk agama. Ini akar yang ketiga. Akar yang keempat adalah ketergantungan. Kalau ketergantungan ini ya kesadaran bahwa kita ini saling membutuhkan, tapi kemudian
kita menganggap yang diberikan oleh orang lain itu lebih penting daripada yang bisa aku berikan padanya. Ya misalnya apa ya, mudahnya kita dengan teman kita misalnya sak kos-kosan berdua dengan teman di kampus yang jauh. Teman kita ini punya kendaraan, kalau kita kan tidak punya. Akhirnya tiap kali berangkat ke kampus kita bareng dia. Nah, ya hidup itu memang sosial, tapi kita menganggap dia ini memberikan lebih banyak padaku. Yaitu apa? Tumpangan tiap hari untuk kuliah. Akhirnya apa? Kita merasa aku harus menyenangkan dia terus. Jangan sampai dia tersinggung, jangan sampai dia kecewa padaku, jangan sampai dia marah padaku. Karena dia sudah memberikan hal yang penting padaku. Nah ini kalau bahasa mudahnya ini ketergantungan. Jadi kalau tidak ada dia, wah kuliahku telat terus, ini mesti bahaya, ini aku tidak lulus-lulus kalau telat terus bisa. Nah ini namanya ketergantungan. Kita tidak bisa tanpa dia. Kalau dia tanpa aku mungkin mudah saja. Tapi aku tanpa dia berat. Nah ini yang dia berikan kita anggap lebih penting. Akhirnya apa? Wah kita tidak berani bantah teman kita ini. Kita tidak berani untuk menyinggung perasaannya. Kita merasa wajib menyenangkan dia terus. Kita tidak bisa berpisah dari dia. Kita tidak bisa jauh dari dia. Bahkan mungkin banyak hal yang siap kita korbankan untuk dia. Nah ini namanya ketergantungan. Ya tidak hanya contoh di kampus tadi, mungkin di kampung, mungkin terhadap siapa saja yang kita merasa dapat banyak hal yang penting sehingga kita wah jangan sampai temanku ini, jangan sampai ustadzku ini, jangan sampai tetanggaku ini, jangan sampai dosenku ini tersinggung padaku, marah padaku, tidak enak padaku. Aku harus menggembirakan dia terus. Meskipun mungkin harus mengorbankan hal-hal yang menurutku nyaman, mengorbankan hal-hal yang menurutku enak buatku. Nah, ini namanya ketergantungan. Jadi akar-akar dari bagaimana kita kemudian jadi seorang people pleaser itu ada kalanya ya ketergantungan, sistem sosial, inferioritas, dan ketakutan. Mari kita cermati ini, mungkin dengan memahami ini kita bisa keluar dari jeratan people pleaser ini. Nah, kita lanjut sekarang. Efeknya. Mengapa sih kok konotasi dari people pleaser mentality tadi dikonotasikan negatif? Ya, yang pertama karena memang tidak otentik. Kita sebagai manusia melupakan otentisitas diri kita. Nah ini secara esensial begitu. Tapi secara fungsional efeknya antara lain yang jelas yang pertama lelah. Lahir dan batin. Hidup itu indah, tapi kalau hidup kita persembahkan untuk orang lain, kita gadaikan, kita berikan hanya demi orang lain saja, kita lupa diri kita sendiri, berarti kerja dan aktivitas kita dalam hidup hanya untuk orang lain, ya pastinya lelah, lahir dan batin. Jadi kalau teman-teman sering merasa lelah hari-hari ini, ayo introspeksi, jangan-jangan kita hidup bukan versi yang kita inginkan. Orang itu kalau hidup sesuai yang dia inginkan, sesuai versi yang ingin dia wujudkan, itu biasanya senang, tidak mudah lelah. Kayak teman-teman misalnya nulis skripsi kok temanya tema yang dia sukai, tema yang kita sukai, yang passion kita. Itu kan senang, baca buku dapat info baru, itu kan senang. Kadang-kadang melekan juga asik saja. Tapi begitu kita ambil tema yang kita tidak terlalu suka, kita tidak terlalu paham, itu baca buku sebentar saja sudah lelah.
Nulis sebentar sudah capek. Baru buka laptop, nulis satu kalimat, terus buka yang lain. Googling lah apalah. Karena kita tidak passionnya di situ. Nah, sama seperti people pleaser ini. Orang yang fokusnya menggembirakan orang lain, jadi versi dirinya tidak otentik. Akhirnya mudah lelah. Yang kedua, self-hatred. Benci pada dirinya sendiri. Ya mengapa? Ya karena dia sering ditinggal. Diri kita sendiri kan sering kita tinggalkan untuk orang lain. Kalau ada apa-apa, kita itu selalu menyalahkan diri kita. Hasilnya pasti self-hatred. Benci aku, kenapa aku kok tidak bisa bilang tidak. Benci aku, kenapa aku kok tidak menolak tadi permintaan. Benci aku, self-hatred. Isinya serba kebencian-kebencian. Ada kalanya nanti muncul mental merasa dimanfaatkan. Kayak aku ini alat saja untuk kesenangan orang lain. Mungkin kesadaran merasa dimanfaatkan ini bisa muncul lama-lama kalau kita gayanya people pleaser terus. Dan ini akan membuat kita lelah luar biasa. Ternyata aku ini hanya alat saja. Apa aku berhak bahagia? Apa kan kalimat-kalimat kalau teman-teman rodo stres, depresi itu kan biasanya kalimat-kalimat seperti itu. Kapan aku bahagia? Apa aku berhak bahagia? Apakah Tuhan lupa padaku? Ini kan kalimat-kalimat yang menunjukkan kita ini tidak hidup versi kita. Jangan-jangan kita ini hanya dimanfaatkan untuk orang lain. Yang keempat, jangan lupa gaya pleaser ini seringkali tidak memperbaiki situasi. Kita yang hanya ingin menyenangkan orang saja, jangan dikira itu nanti hasilnya semuanya senang. Atau situasinya jadi lebih baik. Bisa jadi yang nomor 5 itu, yang lain akhirnya juga kecewa dengan kita. Karena kita tidak asli, kita hanya pura-pura. Jadi kita tidak menunjukkan keinginan kita yang sebenarnya. Kita tidak menunjukkan hasrat kita yang sebenarnya. Kita menipu dia. Itu kalau dia ngerti bahwa kita ini sebenarnya tidak, tapi bilang ya, kemungkinan dia juga kecewa. Jadi dia tidak memperbaiki situasi, bisa jadi malah juga mengecewakan yang lain. Misalnya kita sama orang tua, misalnya, saya sudah berkorban ini untuk orang tua saya, demi orang tua saya bahagia misalnya. Diksi berkorban itu kan menunjukkan sebenarnya kita tidak suka melakukan itu hanya karena mengikuti orang tua. Loh, itu kalau orang tua kita tahu, itu bisa jadi mereka juga akan sangat sedih, sangat kecewa dengan kita. Teman kita yang tahu bahwa kita mengorbankan banyak hal untuk dirinya, bisa jadi dia juga akan kecewa. Jadi kita tidak asli, kita tidak sejati. Kita menipu mereka. Kita hanya ingin menyenangkan mereka. Jadi situasi tidak jadi lebih baik, bisa jadi akhirnya semuanya kecewa. Bisa nambah masalah. Jadi alasan-alasan inilah maka tadi pleaser itu sesuatu yang dikonotasikan sebagai negatif. Ya, menghindari ketidaknyamanan sesaat, tapi bisa jadi nanti kita ketemu ketidaknyamanan yang jauh lebih panjang dari kekecewaan-kekecewaan yang kita hasilkan sendiri.